Penyerang Chelsea Cole Palmer dinobatkan sebagai pemenang VFB Young Player of the Year musim 2023-2024. Penghargaan ini diberikan kepada pemain muda terbaik di Premier League berdasarkan penilaian rekan-rekan sesama pemain. Cole Palmer menerima penghargaan tersebut di Opera House, Manchester. Ini menjadi puncak dari musim debutnya yang gemilang di Stamford Bridge. Pemain berusia 22 tahun ini mencatatkan 25 gol dan memberikan 15 assist dalam 46 penampilan di semua kompetisi untuk The Blues. Kampanye gemilangnya membuatnya masuk dalam skuad Inggris untuk Euro 2024. Pemain Barcelona Ilkay Gundogan dilaporkan telah dilepas untuk kembali memperkuat Manchester City. Berdasarkan laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, Gundogan sudah sepakat dengan kontrak bersama Manchester City hingga 2025. Romano menyampaikan diskusi antara Gundogan dengan Manchester City berlangsung positif selama 2 hari terakhir. Meski pemain 33 tahun itu masih terikat kontrak bersama Blaugrana sampai 2026, Barcelona dikabarkan setuju melepas Gundogan tanpa biaya transfer. Pep Guardiola sendiri dikabarkan terbuka dengan rencana kembalinya Gundogan ke Etihad Stadium. Gabriel Jesus dikabarkan menolak segala tawaran untuk meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas ini. Pasalnya, ia bertekad untuk memperebutkan posisinya di tim utama Arsenal. Beberapa bulan terakhir, masa depan Jesus di klub memang tengah dipertanyakan. Ia banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Italia awal musim panas ini. Namun menurut The Sun, sang striker tidak bersedia mempertimbangkan tawaran apapun terkait kepindahan dari Emirates Stadium musim panas ini. Gabriel Jesus menegaskan dirinya siap berjuang memperebutkan tempatnya di tim utama. Chelsea resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil membawa kembali Joao Felix ke Stamford Bridge. Dilansir dari laman resmi klub, Felix mendapatkan kontrak 6 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Sementara menurut laporan The Athletic, Chelsea mengeluarkan biaya sebesar 44,5 juta pound sterling untuk mendapatkannya. Felix sejatinya memang dari awal ingin bertahan di Chelsea saat masa peminjamannya berakhir pada tahun lalu. Namun saat itu Chelsea kesulitan untuk mempermanenkannya. Kini akhirnya dia bisa kembali ke Stamford Bridge secara permanen. AC Milan tengah berusaha keras untuk melepas Divock Origi pada bursa transfer musim panas ini. Striker asal Belgia tersebut dianggap gagal memenuhi harapan sejak bergabung dengan Rossoneri. Milan telah mencoba memutuskan hubungan dengan Origi sejak Januari lalu. Namun berbagai upaya untuk menemukan klub peminat tidak membuahkan hasil. Kini kabar terbaru dari Milan News memberikan kabar baru. Divock Origi saat ini tengah mempertimbangkan tawaran dari beberapa liga internasional termasuk Major League Soccer di Amerika Serikat dan Liga Pro Saudi. Memphis Depay menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan AS Roma untuk menjadi pengganti Paulo Dybala. Menurut laporan Football International, Roma siap mendatangkan Depay apabila Dybala memutuskan hengkang ke Arab Saudi. Depay dianggap sebagai pemain terbaik untuk menggantikan posisi Dybala. Yellow Rossi pun bisa mendatangkan Depay secara cuma-cuma karena sang pemain sedang tidak terikat kontrak dengan tim manapun. Depay memutuskan hengkang dari Atletico Madrid ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni lalu. Dilansir Alfredo Podula, perwakilan Manchester United dilaporkan menemui Atalanta baru-baru ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa topik utama dalam pertemuan ini bukan membahas transfer pemain. Mereka membahas transfer Rasmus Højlund yang mereka lakukan di musim lalu. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU ternyata juga menanyakan satu pemain Atalanta di pertemuan tersebut. Pemain itu adalah Ederson. MU dikabarkan sedang mencari gelandang bertahan baru dan pemain asal Brasil itu dikabarkan menarik perhatian mereka. Pelatih Barcelona Hansi Flick terus berusaha meracik Barca sesuai dengan visinya. Salah satu hal yang ingin ia lakukan adalah mempertajam lini serang Blaugrana. Pelatih asal Jerman tersebut dikabarkan telah meminta manajemen Blaugrana untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United pada musim panas 2024 ini. Kabar ini dilansir oleh Goal International. Laporan itu menyebut bahwa Flick telah meminta manajemen Barca untuk mendatangkan Rashford. Namun sejauh ini Barca belum melakukan pendekatan pada pihak Manchester United. Klub Serie A Como belum mau undur diri dari bursa transfer. Kini mereka akan menggait 3 pemain sekaligus, yakni Sergi Roberto, Nico Paz, dan Massimo Perrone. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Como akan segera merampungkan proses transfer dari 3 pemain tersebut. Mereka akan mendatangkan Sergi Roberto secara gratis. Pasalnya, kontraknya bersama Barcelona habis dan tak diperpanjang. Sementara itu, Como juga segera menggait Nico Paz dari Real Madrid dengan status permanen. Proposal yang dikirim Como kabarnya hampir disepakati oleh Madrid.
Drama transfer Conor Gallagher resmi berakhir. Atletico Madrid resmi mengumumkan perekrutan gelandang Chelsea tersebut. Melalui laman resmi mereka, Atletico Madrid mengumumkan bahwa Gallagher kini sudah resmi berstatus sebagai penggawa Los Rojiblancos. Sang gelandang telah menandatangani kontrak hingga tahun 2029. Secara terpisah, pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan detail mengenai transfer Gallagher ini. Atletico membayar harga yang cukup mahal untuk jasa sang gelandang. Mereka mengeluarkan total biaya sekitar 42 juta euro untuk transfer Gallagher. Ada kabar baru datang dari Manchester United. The Athletic melaporkan bahwa MU kini merubah rencana mereka. Setan Merah dilaporkan tidak jadi merekrut bek kiri baru di musim panas ini. Menurut laporan itu, alasan mengapa MU tidak merekrut bek kiri baru karena saat ini opsi pelapis di tim mereka memadai. Tak hanya itu, Erik ten Hag mendambakan gelandang bertahan baru. Ia menilai gelandang bertahan ini sangat dibutuhkan karena Casemiro saat ini performanya mulai menurun dan rentan mengalami cedera. Oleh karena itu, sang pelatih ingin memfokuskan sisa dana transfer untuk membeli gelandang bertahan. Menurut laporan terbaru dari The Athletic, petinggi Manchester United siap menerima tawaran potensial dari Chelsea untuk Jadon Sancho. Laporan ini berkembang setelah Sancho absen dari skuad MU pada laga pembuka Liga Inggris. Ketertarikan Chelsea pada Sancho tentu sangat mengejutkan mengingat daftar penyerang mereka yang sudah penuh sesak. Setan Merah kabarnya menetapkan harga sekitar 47 juta euro untuk jasa Sancho di musim panas ini. Jika The Blues melanjutkan dengan tawaran, hal itu bisa menandakan langkah berani dari klub asal London tersebut. Timnas Jerman kembali kehilangan satu pemain senior. Pada Rabu malam waktu Indonesia Barat, Manuel Neuer mengumumkan keputusannya gantung sepatu dari kancah internasional. Neuer merupakan pemain keempat yang pensiun dari Timnas Jerman selepas gelaran Euro 2024. Namun Timnas Jerman tidak perlu repot-repot mencari sosok pengganti Neuer, sebab mereka memiliki Marc-Andre ter Stegen yang siap menjadi penjaga gawang utama. Ter Stegen sendiri sebenarnya memang sudah mengincar pos penjaga gawang utama semenjak beberapa tahun lalu. Ada kabar baik datang bagi Chelsea. Newcastle United dilaporkan berminat untuk merekrut salah satu bek mereka di musim panas ini. Dilansir The Athletic, pemain Chelsea yang dimaksud adalah Axel Disasi. Menurut laporan tersebut, Newcastle saat ini sedang menyeriusi opsi untuk merekrut Disasi. Menurut laporan yang sama, Newcastle mendapatkan lampu hijau untuk mendaratkan Disasi di musim panas ini. Pasalnya, sang bek tidak masuk dalam rencana Enzo Maresca. Kontrak Disasi di Chelsea akan berakhir pada tahun 2029 mendatang. Chelsea dikabarkan siap berpisah dengan sang bek jika Newcastle membayar sekitar 40-50 juta pound sterling. Ajax Amsterdam resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil mendapatkan bek Juventus Daniele Rugani. Ex pemain Empoli itu didatangkan dengan status pinjaman selama 1 musim. Pemain berusia 30 tahun itu telah menghabiskan hampir seluruh karir seniornya di Juventus. Namun Ajax secara teknis akan menjadi klub kelima tempat Rugani bermain di level senior. Ajax meyakini bahwa Rugani akan membawa pengalamannya ke Johan Cruyff Arena, apalagi karena sang pemain bermain untuk klub besar selama bertahun-tahun.